Setelah padel, muncul tren kompetisi kebugaran global yang menggabungkan olahraga ketahanan dan latihan kekuatan. Apalagi kalau bukan High Rock. Halo semuanya, saya Angga Vida Lopez dan gue baru saja menyelesaikan High Rocks Jakarta. Dan ini adalah High Rocks pertama gue. Dan gue sangat senang dan sangat capek, tapi sangat bahagia dan selesai. Jadi gue baru tahu High Rocks ketika gue lihat di sosmed teman-teman gue ngeposting mereka ikut High Rocks Bangkok, Singapura, Sydney. Jadi pas mereka pertama kali datang ke Jakarta, ke Indonesia, gue tertarik banget untuk ikut. High Rock adalah kompetisi kebugaran indoor global yang menggabungkan lari 8 km dengan 8 stasiun latihan fungsional yang berbeda. Sebuah kompetisi olahraga yang memaksa pesertanya memadukan daya tahan kardio dan kekuatan otot secara bersamaan. Banyak orang-orang yang mulai latihan High Rocks. Marketnya beda-beda, ada yang mungkin dari konvensional gym, ada yang dari runners, ada yang dari crossfit, ada yang dari triathlon, dan lain-lain. Kalau kita lihat kemarin kita bikin acara Sportfest Jakarta Hybrid Race, itu pesertanya 1.200 orang. Jadi kita lihat pesertanya tuh orang-orang kebanyakan newbie gitu ya. Kebanyakan mostly majority newbie semua. Jadi berarti kita lihat kan dengan newbie ini berarti orang-orang banyak yang penasaran nih sama High Rocks. Dan semuanya mostly saya tanya ikutan nanti nggak High Rocks Jakarta, semuanya ikut. Dengan harga tiket kompetisi yang terbilang mahal, fenomena ini menimbulkan pertanyaan, mengapa ribuan orang rela membayar mahal untuk olahraga ini? Kalau kacamata saya simple, FOMO. Tapi ini branding yang menurut saya gila sih ya. Dari cara mereka membranding, membawa High Rocks ini, mengemas High Rocks ini jadi sesuatu yang prestis. Padahal kita bayar lumayan ya, kalau kita kurus ke rupiah satu race itu bisa sekitar kayak contoh Jakarta aja 2,1 bayar slotnya udah lebih mahal dari harga maraton paling 900.000 something, nggak sampai 1 juta gitu ya, tapi dapat pas kita ngambil respect isinya banyak produk sponsor, goodie bagnya gitu kan, terus finish dapat baju, dapat medali gitu. Lah kita daftar High Rocks udah segitu cuman dikasih time chip doang. Pada saat ngambil respect cuma dikasih time chip, nggak pakai BD, cuma terus spidol. Selesai finish kita nggak dikasih apa-apa, cuma dikasih patch saja, udah. Tapi orang bangganya minta ampun, bisa foto di LED ada time, apalagi itu bisa flexing banget. Tapi menurut saya flexing yang positif gitu. Tren High Rock ini sejalan dengan pergeseran besar dalam cara masyarakat urban mencari kesenangan dan kebanggaan. Menjadi bugar kini menemukan daya tarik di tengah masyarakat. Kalau bagi mereka yang menganggap High Rocks olahraga FOMO ya, semua orang punya hak dan pendapatnya masing-masing. Buat gua High Rocks membuat gua lebih disiplin dan konsisten olahraga. Olahraga apa aja yang membuat lu konsisten dan disiplin, baik untuk kesehatan fisik lu. Aku setuju sih tentang itu, karena kayaknya point of view orang-orang melihat perubahan yang seperti itu memang sudah mengarah ke pola hidup sehat gitu. Mungkin kayak behavior dan habit orang, kalau zaman beberapa waktu yang lalu aku juga ada di fase itu, yang keren adalah yang party. Tapi kalau yang sekarang sepertinya sudah bergeser, yang keren adalah yang ikutan olahraga gitu. Beberapa tahun kemarin semuanya lari, which is itu bagus sekali. Terus mulai hadir di Indonesia, orang-orang mulai notice dan kenal sama yang namanya High Rocks, mulai banyak sekali kelas-kelas High Rocks, terus juga community High Rocks, dan membuat orang semakin ke-trigger untuk ikutan dan otomatis juga akan mengikuti pola hidup sehat gitu. Karena ketika sudah kecebur di olahraga, otomatis akan ngejaga tuh mulai dari pola tidur atau istirahat, konsumsi makanan, nutrisi, dan sebagainya sih. Satu hal yang membuat kompetisi High Rock ini berbeda adalah sifatnya yang inklusif. Tidak ada batas waktu atau cut off time, dan pengkategoriannya sangat adil karena dipisah berdasarkan kelompok umur, bahkan menyediakan panggung bagi penyandang disabilitas. Saya harap bahwa kompetisi High Rocks atau apapun itu banyak dapat kesempatan terutama di Indonesia untuk menciptakan ruang-ruang inklusif, menciptakan olahraga bareng antara yang disabilitas dan non-disabilitas. Itu jadi satu ruang yang sama. Kayak tadi kan bareng kan kompetisinya, walaupun podiumnya berbeda. Ada yang ikut adaptif itu dengan satu kaki pakai tongkat, tapi they are doing the High Rocks thing. Ada yang tunanetra, terus ada yang tunarungu gitu kan, ada yang
mungkin tangannya cuma satu kayak gitu. Cuma ada kompetisi yang khusus adaptif juga kayak Paralimpik gitu. Jadi memang ada di Hyrox itu memberikan apresiasi untuk semua orang. Di balik segala kemeriahan dan gengsinya, ada bahaya nyata bagi mereka yang hanya bermodal nekat. Hyrox dirancang untuk memacu seluruh otot tubuh. Mengikuti kompetisi Hyrox seberat ini tanpa kesiapan fisik ibarat mengundang cedera ringan hingga cedera berat. Kalau cuma ikut sekali doang berarti fashion. Kan sekali doang, yang penting gue udah pernah. Padahal itu kan program untuk kebutuhan harus terus-terusan. Saya memang anak Hyrox ya, terus-terusan sepanjang masa. Tapi kalau cuma sekali doang berarti kan dia nyari fashion doang, ya silakan dicoba. Tapi yang sekali mencoba itu kadang-kadang menimbulkan efek yang nggak bagus. Karena dia nggak cocok, dia nggak siap. Resiko yang paling besar itu kalau gerakan yang di luar kemampuan kita adalah kalau penjepitan saraf pinggang, leher, itu kenanya kan semua. Kena di leher, otomatis kayak tubuh tuh udah loyo gitu. Kena di pinggang nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa bisa kena? Karena kita mengerjakan di luar batas kemampuan. Pada akhirnya, tren kebugaran ini sebaiknya tidak hanya dijadikan ajang validasi gaya hidup semata. Kompetisi yang terukur seperti ini harus menjadi alat ukur yang paling jujur terhadap kebugaran fisik kita dari waktu ke waktu. Tapi mungkin kalau saya bilang tuh bagusnya sebagai evaluasi aja kali, program evaluasi kondisi. Saya ikut misalnya setahun 2 kali Hyrox, kenapa buat evaluasi saya kuat apa enggak. Jadi ya diprogramin panjang, endingnya evaluasi itu. 6 bulan lagi evaluasi itu. Jadi kalau kita tiap 6 bulan ada evaluasi program itu, maka kita akhirnya jadi merangsang bugar. Bagus juga. Tapi bukan artinya terus saya harus seperti itu. Ikut kompetisi Hyrox mengubah cara pandang generasi masa kini bahwa tubuh yang sehat dan kuat adalah yang terbaik.